Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk melanjutkan pembahasan kita hadis yang ke-6 dari kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Kemudian salawat dan salam kepada kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, mari sebelum kita membahas hadis yang ke-6, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, yakni Imam An-Nawawi. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in, wa khususan ila ruhi Imam An-Nawawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Berkata musannif, pengarang kitab ini, Al-Hadisus Sadis, ini hadis yang ke-6, ya. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man ittaqa syubhati faqad istabara'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, akan kita uraikan hadis yang ke-6 ini. Al hadisus sadis, hadis yang urutan nomor 6 dalam Al-Arba'in Nawawiyah, ya. An Abi Abdillah, dari Abi Abdillah, ya, dari bapaknya Abdillah, Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ya, sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, ya, meridhai Nu'man dan meridhai bapaknya, yakni Bashir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nu'man bin Bashir ini mendengar langsung secara individual dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, ya. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Nah, jadi ini penjelasan tentang halal dan haram, ya, tentang hukum halal haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya segala yang halal itu telah jelas, ya, telah jelas di dalam peraturan agama, peraturan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ini yang halal, ya, dan ini yang haram. Itu sudah jelas aturannya, ya.
wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun, ya. Tetapi di antara keduanya ini, yakni di antara halal dan haram ini, wa bainahuma, yakni di antara keduanya, antara halal dan haram ini ada umurun mustabihatun, ada perkara yang syubhat. Apa yang dimaksud dengan syubhat? Syubhat itu kalau kita umpamakan dengan warna, yang putih ini, yang halal ini warna putih, kemudian yang haram itu warna hitam, maka di antara, ya, antara warna putih dan hitam apa? Warna abu-abu, ya. Tidak disebut hitam, tidak disebut putih, tetapi abu-abu. Nah, ini yang dimaksud dengan syubhat, ya. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, ya. Manusia banyak yang tidak mengetahui hal ini, yakni tentang perkara yang syubhat ini, ya. Wa man ittaqa syubhati faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi, ya. Barang siapa yang menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Sama artinya dia memelihara, ya, menjaga agamanya dan kehormatannya, ya. Maka kita harus berwaspada, berhati-hati dengan perbuatan yang syubhat. Syubhat itu yang abu-abu, tidak jelas kehalalannya dan keharamannya, ya. Nah, di situ waman tadi, siapa yang menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, maka dia sama artinya menjaga atau memelihara, membersihkan agamanya dan kehormatannya. Berarti dia sama artinya menjaga dan memelihara agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati, ya, barang siapa yang jatuh, ya, pada sesuatu atau perkara yang syubhat, yang abu-abu tadi, waqa'a fil haram, maka dia jatuh pada sesuatu perbuatan yang haram, ya. Wa man waqa'a fi syubhati wa waqa'a fil haram, barang siapa yang mengerjakan jatuh ke dalam sesuatu yang syubhat, maka dia sama artinya mengerjakan sesuatu yang haram. Maka kita harus berhati-hati dan menghindari sedaya upaya menjauhi perbuatan yang syubhat. Di sini diumpamakan, ya, dalam ilmu balaghah disebutkan ada tasbih di sini. Karra'i yar'a haulal hima, ya. Orang yang terjatuh ke dalam sesuatu yang syubhat itu sama seperti karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Orang yang sering memakan sesuatu yang syubhat, melakukan sesuatu yang syubhat, mengambil hak yang syubhat, maka dia sama seperti seorang pengembala. Karra'i yar'a, yang mengembala kambing atau mengembala sapi, ya. Haulal hima, di tepi hutan larangan atau di tepi jurang, ya, di tepi kehancuran, ya. Artinya yusiku ayyarta'a fihi, lambat laun, ya, lambat laun si pengembala ini pasti akan terjatuh ke dalam jurang tersebut, ya. Ya, lambat laun dia semakin hari semakin dekat, ya, kambing-kambingnya di dekat hutan larangan misalnya, maka kambing-kambing itu sewaktu-waktu bisa saja dimakan oleh serigala, atau dia di tepi jurang, maka lambat laun kambing-kambingnya atau bahkan dirinya sendiri yusiku ayyarta'a fihi, akan jatuh ke dalam jurang tersebut, ya. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu, ya. Perhatikan, ya, ingatlah
bahwa setiap sesuatu, bahwa setiap raja, ya, setiap pemimpin memiliki larangan, ya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan sesungguhnya bahwa larangan Allah adalah segala sesuatu yang diharamkannya. Jadi setiap pemimpin itu punya ini sesuatu yang boleh, ini sesuatu yang dilarang. Maka ketika kita mengerjakan sesuatu yang syubhat, yang abu-abu tadi, yang saya sebutkan tadi, maka kita sudah jatuh kepada sesuatu yang haram. Yang haram ini padahal adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oleh sebab itu, maka dijauhilah sesuatu yang syubhat. Baik itu persoalan makanan, minuman, usaha, ya, harta benda, hak milik dan lain sebagainya, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Rasulullah menyambung lagi sabdanya, perhatikan olehmu bahwa di setiap jasad, ya, di setiap jasad terdapat, ya, bahwa inna fil jasadi mudghatan, bahwa sesungguhnya di dalam tubuh, di dalam jasad terdapat mudghah. Nah, mudghah ini sudah kita bahas pada hadis yang kemarin ada dibahas tentang hadis yang keempat kalau nggak salah, ya. Ada, ya, hadis, ada nutfah, ada mudghah, kemudian ada alaqah, ada mudghah. Mudghah ini adalah segumpal daging, ya. Kemarin kita bahas tentang, ada pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang nutfah, kemudian ada alaqah, kemudian ada mudghah, ya. Mudghah di sini adalah segumpal daging. Maksudnya di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, ya. Iza suluhal jasadu kullu. Apabila daging, segumpal daging itu baik, maka jasadnya seluruhnya akan baik, ya. Wa iza fasadal jasadu kullu. Apabila daging tersebut, mudghah tersebut buruk, ya, rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah olehmu bahwa segumpal mudghah, segumpal daging itu adalah qalbu, yakni hati, ya. Hati yang dimaksud di sini berbeda pendapat para ulama. Ada Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa mudghah yang dimaksudkan di dalam tubuh manusia ini letaknya di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri, di bagian organ tubuh, ya. Bagian tubuh, organ tubuh sebelah kiri. Yang dimaksudnya ini bukan lever, ya, yang kita sebut sebagai hati dalam bahasa Indonesia, tetapi adalah jantung, ya. Jantung yang selalu berdebar, ya, yang selalu memompa darah manusia, ya. Setiap hembusan nafas, setiap rutinitas manusia, dia akan memompakan darah ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini yang dimaksud dengan mudghah, ya. Apabila jantung itu baik, ya, normal, maka seluruh tubuh kita akan normal. Nah, coba kita lihat kenapa misalnya kaki kita sakit, kenapa kaki kita berdarah, atau kenapa kaki kita tidak bisa merasa. Itu karena aliran darah yang berasal dari jantung tidak berjalan secara optimal, ya. Maka itu apabila sesuatu yang ada di jantung ini, apabila jantung kita rusak atau sakit, maka rusaklah seluruh tubuh. Maka jantung ini dalam bahasa agama disebut qalbu, ini adalah sesuatu yang vital, ya, sesuatu yang penting di dalam tubuh, ya. Apabila jantung ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, ya.
Boleh juga dimaknakan sebagai sesuatu permisalan, ya, tamsil, ya, bahwa qalbu di sini dimaksudkan dengan ruh, ya, dimaksud dengan ruh, bahwa apabila ruh kita memang baik, ya, hati kita, ya, hati yang terdalam, ya, itu biasa disebut dengan hati terdalam. Bila hati memang buruk, maka segala tingkah laku, perbuatan, ucapan maka buruk pula. Apabila baik hatinya, maka perbuatan, perkataan seluruhnya, pikiran akan baik juga seluruhnya. Nah, ini maknanya dengan tamsil atau permisalan. Tetapi kalau kita maknakan secara harfiah, di sini disebutkan dengan jasad, ya, tentu ini bagian dari organ tubuh, ya, bagian organ tubuh, maka maknanya adalah jantung, ya. Maka hadis yang ke-6 ini berbicara tentang persoalan antara halal dan haram, yakni sesuatu perbuatan yang syubhat, maka harus dijauhi, ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang sebuah organ tubuh yang bernama mudghah. Yakni mudghah itu adalah qalbu. Ini jantung, atau bisa kita maknakan dengan hati atau ruh, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Demikian penjelasan kita tentang hadis yang ke-6 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.